Halo guys, kembali lagi di channel YND. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Hot Shot Part Deux yang dirilis pada tahun 1993. Disutradarai oleh Jim Abraham dan dibintangi oleh Charlie Sheen sebagai Top Hurley. Hot Shot Part Deux ini adalah sebuah film parodi yang diambil dari kisah film Rambo 2 tahun 1985 dan Rambo 3 tahun 1988. Walaupun parodi, film ini gak kalah seru dari film aslinya. Jadi mengisahkan Topper Hurley, pensiunan dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang diperintahkan untuk menjalankan sebuah misi menyelamatkan para sandera dari kepemimpinan pasukan Saddam Hussein yang sangat kejam di Irak. Berhasilkah Topper Hurley menyelamatkan para sandera ataukah malah gagal karena Topper memilih mundur untuk menggoreng kerupuk seblak? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Guys! Suatu malam tanggal 15 Oktober tahun gak tahu, Presiden Amerika Serikat memerintahkan pasukan khusus yang dipimpin Komandan Arvid untuk melaksanakan misi rahasia, yaitu menyelamatkan prajurit yang disandra selama operasi Badai Gurun di Irak. Nah, Saddam Hussein ini adalah pimpinan pasukan Irak yang sangat kejam. Kesehariannya cuma makan, tidur, dan tanda tangan hukuman mati para tawanannya. Pasukan khusus tersebut berhasil masuk ke pertahanan Istana Saddam. Namun mereka ketahuan oleh tentara Irak saat akan mengebom Istana Saddam. Walaupun mereka terlatih, pasukan Saddam berhasil menangkap mereka. Operasi yang gagal ini ternyata menjadi yang kedua dalam serangkaian upaya penyelamatan yang digagalkan oleh Irak. Setelah kejadian tersebut, Kolonel Denton Walters bersama CIA Marshal Hugh Gladstone mendatangi Presiden AS, yaitu Thomas Benson, untuk menyarankan Presiden meminta bantuan kepada pahlawan perang Topper Hurley untuk misi berikutnya. Akhirnya Benson setuju dan menyuruh Denton untuk menemukan Topper Hurley yang kini sudah menjadi Buddhis di sebuah desa kecil Thailand. Topper yang sudah pensiun dari Angkatan Laut mencari uang tambahan dengan mengikuti tarung bebas Muay Thai. Setelah pertarungan yang dimenangkan Topper, kolonel yang sudah tiba memanggil-manggil Topper, namun Topper tak mendengarnya. Kemudian Denton dan Mitchell mendatangi tempat kediaman Topper di desa berpenduduk para Biksu yang selama dekade tak pernah melihat wanita. Denton dan Topper bertemu dan berbincang-bincang tentang masa lalunya yang pernah berjuang bersama. Lalu Denton dan Mitchell langsung menyatakan maksud kedatangannya, yaitu meminta Topper kembali berperang dan menyelamatkan para sandera di Irak. Mereka terus membujuk Topper, namun Topper menolaknya karena ia sudah nyaman di tempat ini dan akan menikmati masa pensiunannya. Karena Topper menolak, kolonel berniat untuk turun sendiri bersama pasukannya menyelamatkan sandera. Sebelum kolonel dan Mitchell pergi, Mitchell memberikan nomor telepon yang tarifnya $5 per menit untuk menghubunginya jika Topper berubah pikiran. Kemudian Topper mengingat mantan pacarnya dulu bernama Ramada yang kini berada di hutan Irak menurut kolonel. Belum jelas kenapa Ramada berada di sana. Beberapa hari kemudian, Topper melihat berita bahwa misi penyelamatan yang dipimpin Kolonel Denton berhasil digagalkan oleh pasukan Irak, serta menyandra kolonel. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Topper memutuskan untuk mengambil misi penyelamatan demi kolonel. Topper langsung menemui Presiden Thomas Benson di sidang kampanye. Setelah Benson selesai berpidato, Topper menemui Benson yang juga sudah ada Mitchell di sini.
Topper langsung diminta untuk melakukan misi rahasia menyelamatkan Denton dan prajurit lainnya. Setelah Benson pergi, Mixel meminta Topper untuk tidur di apartemennya karena memang Topper ini bingung mau tidur di mana. Di perjalanan, Mixel yang sangat gatal menggoda Topper untuk menggaruk-garuknya. Hal ini menjadi tontonan supir pribadi Mixel yang juga berprofesi sampingan sebagai sutradara film action Jeff. Keesokan harinya, Topper dan Mixel mendatangi pangkalan militer dan disambut oleh Komandan Arvid yang berhasil kabur dari penangkapan tentara Irak. Harley, I'll assemble the men with your permission. Kemudian Topper diperkenalkan ke tim penyelamat lainnya yang berjumlah 3 orang, yaitu William berkulit hitam dan Robinowitz serta Arvid itu sendiri. Topper mendapat kesempatan untuk memimpin tim yang hanya berjumlah 4 orang termasuk Topper. Saat hari itu juga mereka berangkat menuju hutan Irak terlebih dahulu untuk melakukan pengintaian. Namun sebelum berangkat, Mixel memberikan tai lalatnya untuk Topper. Sesampainya di titik lokasi, mereka langsung terjun. Nah, kenapa ada orang Indian ya? Mereka berhasil mendarat kecuali Topper yang tersangkut di pohon. Setelah Topper berhasil turun, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Topper bertemu seorang yang tiba-tiba ngajak gelut Topper. Pergelutan tersebut dihentikan oleh Arvid. Saat orang tersebut membuka topeng Kamen Rider-nya, ternyata orang itu adalah mantan pacar Topper, yaitu Ramada. Mengetahui Ramada melihat tai lalat kecantikan dari Mixel, Topper langsung mencopotnya dan memasukkan tai lalat ke saku. Kemudian Ramada menjadi pemandu menuju kamp penjara para prajurit. Ramada juga sudah menyiapkan kapal nelayan untuk transportasi mereka. Saat di perjalanan, Topper dan Ramada bernostalgia. Namun di tengah pembicaraan, Ramada terus terang kepada Topper bahwa ia sudah menikah sebelum ia bertemu Topper. Ramada mengira suaminya sudah meninggal, namun ia menemukan bahwa suaminya belum mati dan menjadi salah satu sandera tentara Irak. Suami Ramada bernama Dexter yang bekerja sebagai pelatih pilot untuk CIA Jerman. Saat itu juga pesawat satelit pengintai menunjukkan bahwa kapal musuh sedang menuju kapal Topper. Mixel dan salah satu tentara menghubungi William, namun sinyal radio mereka terputus. Tentara tersebut mengira bahwa pasukan Topper gugur oleh kapal musuh. Mixel memberitahu penasehat presiden bahwa misi penyelamatan gagal. Presiden Benson yang mengetahui hal tersebut akhirnya mengambil putusan. Ia dan pengawalnya bakal turun tangan menyelamatkan para sandera. Then we'll fly them over here. We have to think of everything. Mr. President, now. Topper yang melihat kedatangan kapal patroli musuh menyuruh yang lain untuk menyamar sebagai nelayan yang tak pandai bahasa Inggris. Sedangkan Ramada menyamar sebagai seorang pria. Kemudian pemimpin patroli memeriksa kapal nelayan Topper, namun ia tak menemukan sesuatu yang dianggap sebagai penyusup. Namun saat mereka pergi, mereka melihat Ramada masuk ke dalam toilet wanita. Hal itu langsung membuat mereka tahu bahwa kelompok nelayan tersebut adalah penyusup. Mereka langsung menembakinya dan terjadi baku tembak. Topper menyuruh yang lain untuk pergi ke pantai terlebih dahulu, sedangkan dirinya menyerang pasukan patroli musuh.
Dengan menekan pelatuk senjata beruntun secara terus-menerus, membuat Topper hampir ketumpuk dengan pelurunya sendiri. Namun Topper berhasil melenyapkan dan meledakkan kapal patroli. Ledakan tersebut membuat bekas peluru di badan Topper ikut-ikutan meledak yang mengakibatkan Topper terlempar jauh dan jatuh menyungsep tepat di kawanannya. Melihat Topper berdarah, Ramada berniat untuk menyumbat luka Topper dengan menyobek bagian bajunya sendiri. Robinowitz yang melihat hal tersebut langsung berpura-pura terluka agar Ramada menyobek bajunya lagi. Sedap. Di sini Ramada menemukan tai lalat yang jatuh dari saku Topper. Ia menyimpan tai lalat tersebut ke dompet mininya. Akhirnya mereka berhasil sampai di kamp penjara Sandra. Topper dengan aksi konyolnya mencoba membuka pagar jaring dengan pisau serbagunanya. Setelah berhasil, kelompok tersebut melancarkan aksinya dengan membunuh tentara penjaga secara diam-diam. Namun beda dengan Topper yang kesal karena memanah salah satu tentara Irak gak kena-kena. Saat keberadaannya diketahui dan anak panah habis, Topper dengan kebangkaiannya menggunakan ayam sebagai anak panahnya dan berhasil membunuh tentara tersebut. Sementara Presiden Benson bersama pasukannya yang cuma 2 orang berniat untuk menyusup markas Saddam Hussein dengan jalur bawah laut. Mereka kebingungan karena kapal patroli musuh sudah berjaga di tepi pantai. Presiden menggunakan kentut sebagai senjatanya dan berhasil membunuh tentara di kapal tersebut. Topper dan lainnya berhasil menemukan Kolonel Denton. Ia secara diam-diam akan mengambil kunci pintu penjara dari meja yang dijaga oleh tentara Irak yang sedang tertidur. Setelah berhasil, kunci tersebut diberikan kepada kolonel yang sebenarnya kolonel bisa keluar dari tadi. Namun tentara penjaga terbangun saat kolonel berhasil keluar dari penjara. Kolonel langsung menghajar dan membuat tentara penjaga terlempar mengenai tombol alarm. Kini para tentara Irak sudah mengetahui keberadaan mereka. Topper dan lainnya segera membebaskan para sandera lainnya. Karena terlalu banyak tentara Irak yang mengepung, Topper dengan senjata serbunya membabat habis para tentara Irak dengan disertai jumlah yang Topper bunuh. Setelah berhasil membabat tentara Irak di kamp penjara, Ramada tertembak oleh tentara yang sedang sekarat. Namun Ramada selamat karena pelurunya tepat mengenai kalung liontin pemberian Topper. Disinilah Topper baru menyadari bahwa Ramada selalu mencintai dirinya. Namun karena punya suami, Ramada tak bisa bersama Topper. Topper berniat untuk menyerbu istana Saddam sendirian, sedangkan kolonel dan lainnya menuju helipad sembari menunggu Topper kembali. Topper segera menuju istana secara diam-diam. Setelah berhasil masuk, Topper bertemu Saddam yang mau mudik ke kampung halamannya. Drop the gun. Saddam langsung menodong Topper, namun Topper yang punya basic bela diri Ongbek berhasil menjatuhkan senjata Saddam. Di sini mereka bergelut dengan menggunakan pedang.
Di pertengahan pergelutan, Benson datang untuk melawan Saddam. Walaupun Benson sudah tua, tapi ternyata ia kebal terhadap api karena tubuhnya terbuat dari asbes. Topper menyerahkan Saddam ke Benson untuk menghajarnya, sedangkan dirinya berniat untuk menyelamatkan Dexter, yang diperankan oleh Rowan Atkinson. You're American. Yes. I run from no man. I'm not. Topper segera membawa Dexter ke helipad. I'm aborting the mission. Envelope. Sementara kelompok kolonel berhasil sampai ke helikopter, di mana Ramada dan Mixel ini bertemu. Mereka adalah teman masa mudanya yang sama-sama suka dengan Topper. Di sini Ramada menemukan bahwa Mixel adalah seorang penyabot yang bekerja sama dengan Irak dalam misi penyelamatan sebelumnya. Mixel melakukan ini hanya cemburu kepada Ramada yang selalu ada di hati Topper. Mixel memancing Topper, Ramada, dan lainnya ke sini agar terbunuh oleh tentara Irak. Cuma masalah cemburu sampai-sampai bawa perang. Akhirnya Mixel ditangkap oleh kolonel. Sementara Benson dan Saddam masih gelut-gelutan, Benson berhasil menghancurkan tubuh Saddam bersama anjingnya dengan membekukan mereka terlebih dahulu lalu dipecahkan. Setelah itu Benson segera pergi menyusul yang lain. Namun Saddam belum mati, ia kembali menyatu dengan kombinasi anjingnya yang membuat kepala Saddam setengah manusia setengah anjing peliharaannya. Topper berhasil membawa Dexter ke Ramada. Topper menyadari bahwa Ramada sekarang bukan miliknya. Namun Dexter yang juga mengetahui Topper dan Ramada saling cinta berniat untuk bunuh diri dengan berpura-pura memfoto mereka lalu mundur-mundur dan jatuh ke jurang. Kemudian Benson datang sambil dikejar-kejar Saddam dan pasukannya. Mereka segera naik ke helikopter lalu pergi. Namun karena terlalu banyak beban, helikopter tak stabil. Kemudian mereka menjatuhkan piano yang entah dari mana kenapa bisa ada di dalam heli. Piano tersebut jatuh mengenai Saddam yang membuat Saddam benar-benar mati. Akhirnya mereka selamat dan Topper Ramada kini saling memiliki. Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Hot Shot Part Deux. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, orang pengecut adalah orang yang beraninya menginjak-injak harga diri orang kecil. Namun orang pemberani adalah orang-orang yang berani menginjak-injak tai ayam tanpa sendal jepit.